Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan pameran perayaan akhir perkuliahan yang telah kami buat. Untuk yang pertama akan saya perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Imaduddin, kemudian ada saya sendiri Izul Bintang Pamula, kemudian ada Maulida Daniar, dan yang terakhir yaitu Kurnia Akswa Novina. Baik, yang pertama langsung saja untuk latar belakang permasalahan akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Yang pertama terkait latar belakang permasalahan, di mana berdasar pada hasil pengamatan dan observasi sekolah tujuan PPL di SD Negeri Purworejo 06 Kota Semarang, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang sekiranya menjadi penghambat bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Salah satu di antaranya adalah kurangnya motivasi dan minat peserta didik dalam belajar dikarenakan masih kurangnya kebutuhan belajar dari peserta didik, dan guru belum mampu mengetahui kebutuhan belajar dan juga modalitas dari peserta didik itu sendiri, dan diperkuat dengan penggunaan media pembelajaran yang sangat minim dan kurang inovatif, serta model pembelajaran yang digunakan guru juga tidak variatif dan terkesan monoton. Dan untuk selanjutnya terkait analisis permasalahan, di mana masalah di kelas 4 SD Negeri Purworejo 6 menimbulkan dampak pada peserta didik menjadi kurang berminat dan termotivasi dalam proses belajar mengajar. Hal itu dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembelajaran ini. Nah, difokuskan pada penggunaan media pembelajaran yang sangat minim dan kurang inovatif, dan guru juga jarang menggunakan LKPD dalam proses pembelajaran, serta model pembelajaran yang digunakan guru terkadang monoton dan kurang variatif, serta juga pembelajaran masih disamaratakan antara peserta didik dengan kebutuhan yang berbeda-beda namun tetap disamakan. Dan beberapa persoalan yang didapatkan di kelas 4 SD Negeri Purworejo 6 tersebut menjadi landasan kami menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, di mana dapat untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memilih media serta model pembelajaran yang cocok dan tepat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu output produk yang telah dibuat. Yang pertama ada modul ajar, yang kedua media pembelajaran, kemudian yang ketiga ada artefak hasil belajar peserta didik, kemudian yang keempat refleksi pembelajaran, dan terakhir yang kelima ada video mengajar. Yang pertama yaitu modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran atau CP. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik atau berdiferensiasi, terutama berdasar profiling yang dilakukan. Dan pada modul ajar yang dikembangkan menggunakan model PJBL untuk menemukan pemecahan masalah. Di samping itu juga agar peserta didik mempelajari konsep cara pemecahan masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Untuk modul ajarnya sendiri sudah dilampirkan. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Setelah guru mengetahui mayoritas gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, guru dapat menyesuaikan media pembelajaran apa yang akan digunakan, baik itu gaya belajar bersifat auditori, visual, maupun kinestetik. Pada pembelajaran yang dilakukan, digunakan media berupa gambar dan teks flipbook untuk memenuhi gaya belajar visual dan video, untuk memenuhi peserta didik dengan gaya belajar auditori maupun media games, gunung api meletus.
sebagai pemenuhan gaya belajar kinestetik dengan mengajak siswa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas fisik. Untuk medianya sendiri sudah dilampirkan. Selanjutnya adalah artefak hasil belajar. Kumpulan hasil kerja peserta didik sering disebut artefak. Artefak-artefak itu dihasilkan dari pengalaman belajar atau proses pembelajaran peserta didik dalam periode waktu tertentu pada hasil pameran atau showcase. Ini berisi koleksi artefak peserta didik yang menunjukkan hasil karya terbaiknya berupa poster bagian-bagian gunung berapi. Pada refleksi pembelajaran merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk memberikan umpan balik secara lisan dan tertulis kepada guru di dalam kelas. Dari refleksi yang telah dilakukan berguna untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penguasaan kelas dan penyampaian materi dari guru. Yang kedua, mengetahui kebutuhan peserta didik agar guru dapat memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif sehingga pembelajaran berikutnya bisa berlangsung lebih secara efektif. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi penerapan metode pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh guru. Dalam video pembelajaran, video mengajar sesuai modul ajar yang sudah dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada di dalam kelas dengan didukung oleh media pembelajaran yang mensupport gaya belajar siswa dengan dikemas menggunakan model pembelajaran PJPL. Berdasarkan analisis permasalahan dan output produk, dapat disimpulkan bahwa perancangan pembelajaran modul ajar harus didasari oleh karakteristik dan kebutuhan belajar serta permasalahan peserta didik dan lingkungan belajarnya. Dengan cara mengetahui gaya belajar dari masing-masing individu, kita diharapkan dapat membantu menyesuaikan dengan pendekatan yang kita pakai dalam pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif, efisien, dan bermakna. Dengan adanya implementasi yang dilakukan, diperoleh beberapa nilai pokok yang perlu dikembangkan oleh guru dalam menghidupkan suasana pembelajaran. Di sini, guru tidak hanya berperan sebagai subjek utama dalam pembelajaran, tapi di sisi lain, guru harus melibatkan peserta didik agar kemampuan berpikir kritis siswa dapat berkembang dengan menumbuh kembangkan minat dan bakat peserta didik melalui proses belajar. Adapun beberapa saran kepada guru agar dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap yang telah dilakukan dan menggunakan model serta media pembelajaran yang mampu meningkatkan minat dan mengembangkan pengetahuan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Serta dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memberikan bekal kepada mahasiswa agar menjadi seorang guru yang kompeten dan profesional. Selain itu, juga dapat mempererat tali silaturahmi antara Universitas Negeri Semarang dan SD Negeri Purwoyoso 6. Semoga kedepannya dapat dijadikan evaluasi menjadi lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.